Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik. Melalui hari ini. 198. Seharusnya dunia tidak seperti ini. Wenli yang basah kuyup dengan hati-hati mengambil ponsel Huawei Porsche milik Sean. Melihat foto yang dikirim oleh Andi, mata Wenli terbelalak. Dia mengulurkan jarinya dan terus memperbesar foto. Dia mencoba memastikan bahwa wanita ini adalah pacarnya. Wenli terus berusaha mencari perbedaan antara wanita di foto dan pacarnya. Tapi sayangnya itu semua hanya menipu dirinya sendiri. Tidak diragukan lagi. Wanita di foto itu adalah pacarnya. Dia tidak berjualan pakaian. Tapi seorang LC, Lady Companion. Sekarang Wenli merasa sangat sedih. Dia tidak menyangka pacarnya akan menipu dirinya. Sementara ketika melihat pesan terakhir yang dikirim oleh Andi, Wenli terkejut bukan main. Dia pergi ke hotel. Wenli bekerja di Banten dan menyewa rumah. Cindy, pacarnya, tinggal bersamanya dalam beberapa bulan terakhir. Pada saat ini, ponsel Wenli berdering. Kebetulan yang menelepon adalah pacarnya, Cindy Linggawati. Wenli segera mengangkat teleponnya. "Halo, sayang. Kamu di mana?" tanya Cindy. Suaranya masih semerdu yang dikenal Wenli. Wenli sudah tahu masa lalunya. Tetapi dia sama sekali tidak marah. Itu karena pada saat ini, daripada mempertanyakan masa lalunya, dia ingin tahu di mana Cindy sekarang. Apakah Cindy benar-benar pergi ke hotel untuk menyewa kamar? Kemudian menunggu Sean si konglomerat generasi kedua untuk tidur dengannya. Wenli menjawab dengan sangat tenang. "Aku sedang di dermaga. Ada kapal pesiar yang sangat mewah. Apa kamu ingin kemari melihatnya?" Cindy berkata, "Hah, aku sudah lihat di Instagram. Sebenarnya aku juga ingin melihatnya. Tapi tiba-tiba sahabatku datang ke Banten untuk menemuiku. Hari ini aku akan tinggal di hotel bersamanya. Jadi aku tidak akan pulang." "Kamu tidur sendiri saja, ya?" Cindy memang pergi ke hotel. Tapi dia masih berbohong dengan mengatakan bahwa dia pergi dengan sahabatnya. "Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah mendapatkan maharnya? Apa kamu sudah punya 400 juta? Ibuku bilang, jika kamu tidak memiliki 400 juta, jangan pernah berpikir untuk menikah denganku," kata Cindy. Wenli mendapat serangan mendadak dan berteriak keras. "Aku akan menikahimu, pelacur." Setelah mengatakannya, Wenli langsung melemparkan ponselnya keluar jendela. Setelah melemparkannya, dia berlutut di lantai dan menangis. Sean mengambil ponselnya karena takut Wenli akan impulsif dan membuang ponselnya juga ke laut. Dia kemudian menepuk pundak Wenli dan menghiburnya. "Seorang pria tidak membutuhkan wanita. Kamu lulusan universitas terkenal dan tampangmu juga lumayan. Nantinya kamu bisa mencari gadis dengan pendidikan yang sama dan nilai kehidupan yang lebih baik dari Cindy, kan?" Sean mengambil sebotol anggur merah dan menyerahkannya pada Wenli. "Turunlah dan cari sebuah kamar. Lalu mandi dan lampiaskan perasaanmu." Sekarang Wenli perlu mabuk. Jadi dia menerima anggur Sean dan berkata, "Terima kasih, Kak." Wenli kemudian turun. Setelah Wenli pergi, Julius datang dan bertanya, apakah pacarnya seorang LC. Sean membuka satu foto di ponselnya dan menunjukkannya pada Julius. Lalu berkata, "Presdir Julius, Anda hampir melakukan sesuatu yang buruk dengan niat baik Anda itu. Jika Anda benar-benar memberinya 200 juta dan membiarkannya menikahi wanita itu, bukankah dia akan menyesal seumur hidupnya?" Julius mendengus dingin. "Apa kamu pikir? Kamu sudah melakukan hal yang benar? Memangnya tidak?" Sean balik bertanya. Sean memberitahu Wenli yang sebenarnya dan menyelamatkan sejumlah uang yang seharusnya tidak perlu dihabiskannya sama sekali. Julius menyalakan sebatang rokok lagi dan berkata, "Sean, kamu masih terlalu muda. Biar aku beritahu padamu seperti apa dunia ini.
Bahkan jika gadis itu dulunya LC, tidak masalah jika mereka berdua menikah. Seharusnya kamu tahu bahwa si Wenli itu orang yang mementingkan penampilan. Keluarganya pasti sudah mengenalkannya pada gadis-gadis dengan pendidikan yang sama. Tapi kenapa dia tidak mau? Kenapa harus bersikeras dengan gadis ini? Itu karena gadis ini cantik. Lanjut Julius. Misalkan ada seorang gadis memiliki kondisi yang sama dengannya. Lulus dari universitas terkenal. Memiliki gaji lebih dari 20 juta sebulan. Memiliki latar belakang keluarga yang mirip dengannya. Dan juga sangat cantik. Aku tanya padamu. Mana mungkin wanita seperti ini menyukai si Wenli ini? Tanda seru. Apa kamu tahu seberapa luas pilihan yang bisa dipilih gadis-gadis seperti mereka? Tanya Julius. Jika Wenli ingin memilih wanita cantik, dia hanya bisa memilih wanita seperti ini. Wanita cantik dan anggun hanya milik kita yang kuat dan kaya. Bahkan jika kita memiliki 10 wanita seperti itu, mereka tidak akan bisa mendapatkannya. Inilah kenyataannya. Pukas Julius. Tampaknya Julius sudah sedikit mabuk. Sejak menaiki kapal pesiar, dia merasa Sean sudah menekannya. Awalnya Julius tidak ingin minum, tetapi karena merasa tertekan oleh Sean yang masih muda, dia pun terus minum. Meskipun kata-kata Julius membuat Sean sangat tidak senang, dia tahu bahwa Julius benar. Ini adalah situasi yang terjadi di dunia sekarang. Julius menuangkan minuman untuk dirinya lagi dan kembali berkata, apakah menurutmu pacarnya tidak layak mendapatkan mahar rumah dan uang 400 juta? Aku berani bertaruh denganmu. Dengan kecantikan dan kemampuan wanita ini menggoda laki-laki, wanita ini akan meninggalkan Wenli dan tetap mencari laki-laki lainnya yang bersedia membelikan rumah dan menghabiskan ratusan juta sebagai mahar untuk menikahinya. Saat ini ada lebih banyak wanita daripada pria, sementara wanita cantik juga lebih sedikit. Jika kamu tidak mau menikahinya, masih ada orang yang mau menikah dengannya. Kata Julius, tidak pernah ada wanita yang tidak bisa menikah. Yang ada hanyalah orang yang tidak ingin menikah. Hanya ada pria yang ingin menikah, tapi tidak bisa menikah. Sean terdiam dan meletakkan tangannya di atas meja makan. Alih-alih berdebat dengan Julius, dia melihat ke kejauhan dan bergumam, seharusnya dunia tidak seperti ini. Di Indonesia seharusnya tidak seperti ini. Melihat Sean mengungkapkan emosi seperti itu membuktikan bahwa dia juga setuju bahwa apa yang dikatakan Julius memang benar. Baru saat itulah Julius menurunkan nada suaranya dan mengatakan sesuatu yang menyentuh hati Sean. Anak kecil, tadi kamu bertanya kemampuan apa yang saya miliki ketika berusia 20 tahun. Saya tidak sama sepertimu yang tidak memiliki apa-apa. Saat itu, saya juga memiliki gadis yang saya cintai. Tapi dia tidak bersedia bersama saya dan pergi mencari seorang laki-laki yang bertahun-tahun lebih tua darinya untuk dinikahi. Sejak saat itu, saya tahu bahwa hanya pria yang memiliki kemampuan, uang, dan kekuatan yang bisa mendapatkan wanita yang mereka cintai. Julius mulai bercerita. Jadi saya mencari keluarga kaya dan menikah. Setelah bertahun-tahun berjuang, saya berhasil menyingkirkan status sebagai menantu yang masuk ke keluarga wanita dan mendobrak dunia. Sean, saya tahu Cynthia sangat menyukaimu. Jika hari ini kamu adalah presidir grup Citra Abadi, saya tidak akan pernah mengganggumu. Ketika kalian menikah, saya bahkan akan memberi kalian hadiah besar. Kata Julius. Tapi, jika hari ini kamu hanyalah seorang kurir, maaf saja. Saya pasti akan merebut Cynthia darimu. Tidak peduli kamu bersedia atau tidak. Julius sudah mengatakan semua isi hatinya. Namun, Sean masih meletakkan tangannya di atas meja makan dan dengan linglung berkata pada dirinya sendiri, seharusnya dunia tidak seperti ini. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like,
and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.